Bapak Ibu saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan, kakiku takkan goyah, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku, Shalom. Kita semua mengalami kebaikan Tuhan, amin, sampai hari ini. Yang alami kebaikan Tuhan, lambaikan tangan kita tinggi-tinggi dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama pagi hari ini datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Saya percaya sementara kita menyembah Tuhan, Dia bakalan hadir bagi setiap kita Bapak Ibu saudaraku, memberkati setiap kita, mencurahkan kuasanya dan kasihnya mengalir bagi setiap kita. Kita tundukkan kepala bersama-sama dan bersatu hati kita akan berdoa menghampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Waktu kami datang di pagi hari ini, kami semua dalam keadaan yang baik. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mempersembahkan semua pujian kami, syukur kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sementara kami menaikkan korban syukur kami, Tuhan Engkau hadir bagi kami, melawat setiap kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu Kau curahkan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus yang siap memuji dan siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Katakan Hosana, Hosana. Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Katakan lagi, Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin,
Hosana bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Angkat suara kita bersama-sama sembah. Sembah Dia, nyanyikan kebaikannya. Ya Hosana bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Ya Rabbaka ya Rabbashanamo, ya Rabbasiki ya Rabbo. Haleluya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Ditinggikan Engkau di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Hati kami bersyukur, jiwa kami bersuka karenamu Tuhan. Mari pagi hari ini kita mengawali ibadah kita dengan kita menaikkan korban syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita yang ada di tempat ini selama 1 minggu penuh kita mengalami kebaikan Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami berkat-berkat Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan, bahkan mujizat. Pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku datang dengan hati yang terbuka, datang dengan jiwa yang terbuka. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Ora batakara laba shikiara labara labara laba. Engkau baik Tuhan. Ina matakara laba syara labara laba takara labara labara laba. Shikiara laba takaya labara labara laba. Huraba syara laba takara lama yara lamu. Yesus Engkau baik Tuhan. Yesus Engkau baik. Yesus kami bersyukur Tuhan. Ini hati kami, ya ini jiwa kami. Kami angkat hati, angkat suara kami. Kami menyembah Engkau Tuhan, Allah penuh kasih. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang kasih-Nya tak pernah berakhir, tak berkesudahan, selalu Kau curahkan bagi kami. Ya Tuhan, haleluya. Ya Rabbaka ya Rabbashanamo. Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, sambil angkat hatimu, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku. Ucapkan syukur, beri syukur, beri syukur, beri syukur. Oh, beri syukur, beri syukur, beri syukur, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, beri syukur. Ora batakara laba shikiara labara 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 labara. Hiara laba syata kara labara 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 labara. Hina matakara laba shikiara labara labara labara. Ora batakara laba shikiara labara labara. Kami mau berkata Engkau baik Tuhan. Kami mau memberi syukur kepadamu. Bukan waktu hanya dalam keadaan yang baik, bahkan dalam keadaan yang kurang baik pun
Kami mau tetap berkata Engkau baik Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan tidak ditentukan oleh kondisi kami. Pagi hari ini hati kami mau tetap dilimpahi dengan ucapan syukur. Kita buka kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Waktu Bapak Ibu saudaraku melangkahkan kaki datang di tempat ini, saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu saudaraku satu persatu. Tetapi pagi hari ini mari kita memiliki keputusan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan itu baik adanya. Mari mengucap syukur, mari mengucap syukur. Hinamata karalabasyata karalabaralabaralabaralabaralabar. Oh rapata karalabasyara labaralabaralabar. Terima kasih Tuhan. Inamata kaya ralabasyara baralabaralabaralabar. Inamata karalabasikiri ralabaralabar. Inamata kaya ralamasyara labaralabar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Kau Tuhan yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami melihat hidup kami Tuhan, kami melihat karya-Mu ajaib, kami melihat betapa perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, melalui ibadah kami di tempat ini, kami mau terus mempercayakan hidup kami di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu, kami punya Tuhan yang selalu menepati janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Ini iman kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terlukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Dengan segenap hatimu katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. katakan kemuliaan-Mu
percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, katakan ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib. Pujikan dengan segenap hatimu pagi hari ini. Ini wujud iman kami kepadamu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Satu kali lagi katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Saya undang perlahan-lahan bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Pagi hari ini apa yang menjadi keraguan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudaraku? Lagu ini akhirnya tertulis, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Yang artinya apa? Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita berserah tetapi memakai kekuatan kita sendiri, akan ada batasnya. Karena manusia lemah Bapak Ibu Saudaraku, saya pribadi saya lemah. Tetapi di lagu ini Tuhan berkata, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Dan ku percaya Tuhan mau berbicara buat setiap kita. Mari bersama-sama andalkan Tuhan. Jangan melihat kepada seberapa besar masalahmu, tetapi pandanglah kepada Tuhan. Seberapa besar Tuhan yang kita sembah. Dia dahsyat, Dia ajaib. Kalau Dia dulu pernah menolong setiap kita,
Imani Bapak Ibu Saudaraku, imani hari ini juga Dia sanggup menolong engkau dan saya. Siapa engkau yang percaya? Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Katakan, ku berserah. Hanya Kau, lagi katakan, ku percaya. Amin, amin Tuhan. Terukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan. Katakan, ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari pagi hari ini jangan ada engkau yang tertunduk lesu Bapak Ibu Saudaraku. Janjinya ya dan amin. Kalau sampai hari ini mungkin kita belum melihat, kalau sampai hari ini mungkin kita belum menerima, kalau sampai hari ini mungkin kita belum mengalami, tetap percaya, jangan menyerah, jangan undur dari Tuhan. Dia selalu menolong setiap kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari engkau yang percaya kepada Tuhan pagi hari ini mulai angkat suaramu. Bukalah kedua tanganmu, sembah Dia. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya Kau sanggup menolongku, Kau sanggup Tuhan. Kau Allahku yang dahsyat, Kau Allahku yang ajaib, Kau Allahku, kekuatanku. Takkan pernah Kau tinggalkan, takkan pernah Kau kecewakan. Penyertaanmu Tuhan selalu sempurna, sebab Kau bersamaku. Takkan lagi ku takut, takkan lagi Kau bersamaku, Kau tinggal di dalamku. Kaulah Allahku yang hidup. Percaya Tuhan, percaya Tuhan. Janjimu ya dan amin. Penyertaanmu sempurna, perlindunganmu, kekuatan darimu. Nama syararalah, kinarala barala 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 barala, kinarala basyata karala barala barala barala, kinama syata karala barala barala barala,
Kinamasyata karala barala 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 barala. Kinamasyata karala barala barala. Pagi hari ini apa yang menjadi doamu Bapak Ibu Saudaraku? Saya rindu memberikan ruang waktu buat setiap kita masing-masing pribadi. 1-2 menit ke depan, ucapkanlah doamu kepada Tuhan. Tetapi dengan imanmu yang percaya kepada Tuhan. Jangan berdoa dengan keraguan-raguanmu, tetapi berdoalah dengan imanmu. Lihatlah kepada Tuhan. Kinamasyata karala barala. Kinamasyata karala barala. Urapasyata karala barala. Masing-masing pribadi berdoa kepada Tuhan pagi hari ini. Kinamasyata karala barala barala. Apa yang belum pernah kami lihat Tuhan, apa yang belum pernah kami terima, apa yang belum pernah kami alami, apa yang belum pernah kami jalani. Kinamasyata karala barala. Kinarala barala barala. Oh, barala 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 barala. Kalau kau mau menangis, menangislah di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kalau kau mau menjerit, menjeritlah di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kinamasyata karala barala barala barala. Kipapapapapapapa. Oh, barala barala barala. Syarala barala barala. Alami perjumpaanmu dengan Tuhan pagi hari ini. Kinamata karala barala barala. Syata karala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala barala barala. Kinamasyata karala barala barala. Dia bukan Allah yang jauh dari engkau. Dia ada di dalam hatimu dan hatiku. Kinamasyata karala barala barala. Dia mendengar setiap doa kita pagi hari ini. Kinarala barala 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 barala. Yesus, 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 Yesus. We cry to you, Lord. We cry to you, Lord. Jemaatmu Tuhan. Yesus Tuhan. Mengalir kuasamu bagi kami. Kinamasyata karala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Kinamata karala barala barala. Kinarala basyata karala barala. Kinarala barala barala. Kinamasyata karala barala barala. Kami percaya Tuhan Engkau hadir pagi hari ini. Kau mendengar setiap seru doa kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau tetap percaya walaupun kami belum melihat. Kami mau tetap percaya walaupun kami belum menerima. Kami mau tetap percaya kepadamu walaupun kami belum mengalami keajaiban-Mu. Inilah iman kami pagi hari ini Tuhan. Tangan kami kembali terangkat kepadamu sebagai bukti bahwa kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Lebih keras lagi Bapak Ibu. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin, amin.
berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah iman, katakan kaulah Tuhanku. Oh, tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Oh, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau. Oh, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, katakan ku berserah, ku berserah di dalam katakan ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan. Satu kali lagi, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia, sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Inilah iman kami kepadamu Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu, kami mau tetap andalkan Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan kami yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Pagi hari ini setiap tangisan digantikan dengan sukacita. Dan kita percaya sukacita Tuhan itulah kekuatan kita, Bapak Ibu saudaraku. Mari memuji dengan sungguh-sungguh. Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Lagi katakan, Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku. Dia memberikan sukacita, sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Semua lambaikan tangan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Katakan, Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain. Jangan ada yang bersedih hati pagi hari ini, semua bersukacita, amin. Sukacita Tuhan kekuatan kita. Bermasmur dengan segenap kekuatanku. Semua siap-siap, angkat tangan sama-sama. Ku tak akan berdiam. Semua lambaikan tangan bersama-sama yuk. Puji padamu
bersyukur. Semua yang bersuka cita, satu kali lagi katakan, ku tak akan berdiam, memujimu selalu ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Katakan, selama-lamanya, amin. Sorak-sorai bagi Dia sumber Amin, kekuatan. amin. Pagi hari ini kita semua bersuka cita sebab Dia Tuhan kita yang baik, yang sepakat berikan sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Mari sama-sama katakan, Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just wanna thank you with everything. Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadirat-Mu. Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan senang. Kau berikan hidup kekal. Kau berikan hidup kekal. Hidup kekal. Udara terang di jalanmu. Kau berikan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu. Dan rahmat. Mari sama-sama katakan, Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadirat-Mu. Oh, Yesus sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan senang. Kau kuatkan hatiku. Damai di jiwaku, sebab kau sumber hidupku. Penuhi kebutuhanku. Penuhi kebutuhanku. Oh, Yesus sungguh baik. Mari lambaikan tangan kita sama-sama, Bapak Ibu saudaraku. Engkau orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan. Come on. Oh, hadirat-Mu. Oh, Yesus sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan senang. Aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur dengan senang hatiku. Aku mau bersyukur. Siapa rindu bersyukur pagi hari ini? Lambaikan kedua tanganmu Bapak Ibu. Katakan, aku mau. Aku mau bersyukur dengan senang hatiku. Sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Haleluya. Siapa yang percaya Raja yang mulia itu hadir pagi hari ini buat setiap kita. Lambaikan kedua tanganmu tinggi-tinggi. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah bagi Tuhan kita. Lebih semangat lagi pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Sambutlah Dia. Here we go. Raja mulia, katakan Allah pemenang. Allah pemenang. Bapa yang kekal berkuasa. Segala cinta, sujud menyembah. Bagi siapa? Bagi yang mulia, kuasa selalu.
sapa Dia. Raja, Engkaulah Raja. Oh, katakan Yesus, Yesus Raja. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. You seem so far, a million miles or more it feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. And I don't know what to say, I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Sama-sama katakan, Lord, you seem so far away, a million miles or more it feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. And I don't know what to say, don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu. I will sing, yes I will. Oh, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, yes I will. Oh, I will sing for you, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you. Kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu, katakan, I will sing, I will praise. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, oh, I will praise.
Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami memuji, kami menyembah Engkau. Dan kami percaya Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Engkau hadir di sini untuk memberkati setiap kami. Kami sungguh kagum Tuhan akan kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Sehingga setiap kali kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu, kami beroleh firman-Mu yang hidup dan menghidupkan. Itulah sebabnya urapi kami semua dari tempat yang maha tinggi. Supaya setiap kami yang mendengar ataupun hamba-Mu yang menyampaikan akan menerima bagian yang sama dari kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya pasti diberkati oleh firman Tuhan. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berada bersama-sama saudara di tempat ini. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Aswin Tanu Saputra yang sudah mengundang saya di tempat ini. Juga terima kasih WL, Singers, tim musik yang sudah membuka ibadah kita dengan pujian yang sangat diurapi Tuhan. Mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan moto kita, Successful Bethany Families. Hari ini saya ingin berbagi berkat mengenai keluarga. Saya beri tema khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu keluarga bahagia. Amin, saudaraku, mau bahagia? Setiap kita pasti merindukan keluarga yang berbahagia. Saudara, keluarga itu adalah idenya Allah. Alkitab mencatat bahwa Tuhan sangat memperhatikan keluarga. Mulai dari keluarga Adam dan Hawa, sampai mukjizat yang pertama yang dibuat Yesus adalah perkawinan di Kana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan begitu pentingnya hidup berkeluarga, maka kitab Ulangan 24 ayatnya yang kelima mengatakan seperti ini. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya, ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Saudaraku, jadi betapa pentingnya hidup berkeluarga, hidup nikah, sampai pada waktu itu di musim perang sekalipun orang yang baru menikah, laki-laki yang baru menikah itu dibebas tugaskan selama 1 tahun. Supaya apa? Supaya dia memperhatikan keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambil menjadi istrinya. Saudaraku, setahun loh, kita aja cuman bilangnya bulan madu ya. Karena kalau terlalu banyak madunya saudaraku ya, maka nanti nggak kerja-kerja. Tapi di sini peraturannya seperti itu. Jadi saudaraku, keluarga adalah proyeknya Allah. Jangan takut miskin. Karena kalau kita hidup ya, takut akan Tuhan, saya percaya hidup takut Tuhan itu adalah hidup yang sesuai dengan firman-Nya. Maka kita pasti diberkati oleh Tuhan. Karena tadi saya katakan keluarga itu adalah proyeknya Allah. Kita saja manusia punya proyek, kita mendanainya. Apalagi proyeknya Allah. Dan Tuhan sangat peduli dengan keluarga. Maka kita pasti diberkati Tuhan minimum cukup. Maksimum berlimpah-limpah supaya kita diberkati dan menjadi berkat. Apa arti limpah, saudaraku? Arti limpah itu ialah kita diberi yang satu tapi ditambah dengan yang lain. Itu hanya bisa kita peroleh dari Allah kita di dalam nama Yesus Kristus.
Saudaraku, kalau iblis ngasih, mungkin ada orang-orang ya yang tidak terlalu hidup takut dengan Tuhan. Loh, kok juga diberkati? Tapi dia mendapat yang satu tapi kehilangan yang lain. Tapi untuk kita anak-anak Tuhan, percayalah, berkat yang kita terima itu limpah. Diberkatilah anak cucu orang benar. Anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Anak cucu orang benar akan mewarisi negeri. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan takut miskin. Nggak ada harapan menjadi miskin. Asal kita tetap ada pada jalan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan cuma limpah di bumi, tapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita bisa membawa seluruh keluarga kita untuk limpah sampai berkat surgawi. Jadi melimpahnya ya, kalau ke bawah itu kepada anak turun kita, anak keturunan kita, anak cucu kita. Tapi melimpahnya ke atas meluber sampai kerajaan Allah itu, surga itu nyata bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Diberkati di bumi dan diberkati di surga. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan nyicil saudaraku ya. Kalau mau bersorak-sorai buat Tuhan, kita harus semangat. Karena Allah kita adalah Allah yang sungguh sangat baik. Saudaraku, dan setiap orang menikah pasti ingin bahagia. Saudaraku, sedikitnya ada 4 dasar dalam berkeluarga yang bisa membuat kita bahagia. Saya ringkas dengan rumusan 4K supaya saudara mudah untuk menghafalkan. Bukan cuma dihafalkan, nanti firman Tuhan diterima, disimpan dalam hati, direnungkan, lalu kita akan lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari. K yang pertama adalah kasih. Saudaraku, jadikan kasih sebagai dasar hidup keluargamu dalam segala hal. Saudaraku, Kolose 3 ayatnya yang ke-14 dikatakan seperti ini. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudaraku, kita lihat dalam kenyataan sehari-hari, sebagian keluarga dan rumah tangga kita dibangun atas dasar cinta dan belum tentu karena saling mengasihi. Cinta itu, saudaraku, bisa datang karena adanya ketertarikan dan mengagumi hal-hal yang jasmani dari lawan jenis. Yang untuk sesaat terasa dapat memuaskan perasaan dan emosi kita. Ya, kita tertarik, oh karena dia cantik, karena dia ganteng. Pokoknya hal-hal yang jasmani karena dia kaya dan lain sebagainya. Saudaraku, tetapi Alkitab menekankan kepada setiap kita, kalau kita mau bahagia, maka kita harus berpadan dengan apa yang disebut kasih. Bukan hanya sekedar cinta. Dan dalam praktek kehidupan sehari-hari, saudaraku, cinta dan kasih memiliki perbedaan yang sangat jauh. Kasih itu melayani, memberi dan berkorban. Sedangkan cinta itu cenderung menuntut. Jadi kalau saudara berkeluarga, berumah tangga hanya berdasarkan cinta, saudaraku, cinta itu kalau tidak berimbang akan luntur, saudaraku. Karena apa? Orang yang mencintai belum tentu mengasihi. Tetapi orang yang mengasihi pastilah sanggup mencintai dengan tulus. Kasih itu memiliki kuasa, tadi dikatakan, untuk apa? Untuk mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Dengan kasih Kristus, rumah tangga akan langgeng. Karena apa, saudaraku? Karena cinta manusia itu terbatas dengan take and give. Kalau tidak imbang, antara apa yang diterima dan apa yang diberi,
Tadi sudah saya katakan bahwa cinta mudah sekali luntur. Tetapi kasih, kita belajar dari kasih Allah yang sempurna. Kasih bukan karena, tetapi kasih walaupun. Sehingga kita satu sama lain selalu ingin membuat pasangan kita bahagia. Bukan ingin menuntut apa yang dia harus lakukan kepada kita. Kalau itu saudaraku, saudara akan selalu kecewa. Karena tidak ada manusia yang bisa menuruti akan keinginan hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka cinta kepada pasangan semakin hari harus semakin meningkat. Harus semakin berkualitas. Waktu kita muda, hubungan kita ini syarat loh dengan cinta. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita harus mengupgrade cinta kita menjadi kasih. Karena cinta itu menuntut dan kasih itu memberi. Percayalah saudaraku, kasih yang memberi nilai dan makna segala sesuatu yang kita lakukan. Karena kasih itu adalah yang terbesar. Kalau saya bacakan dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Maka kasih merupakan satu hal yang sangat penting sekali, saudaraku, untuk menjadi dasar dari keluarga kita dalam segala hal. Saudaraku, terutama dalam hubungan yang harus terus meningkat. Sehingga cinta kita terus bersemi dan cinta kita ini lebih hari lebih berkualitas. Kita upgrade sedemikian rupa sehingga cinta bisa menjadi kasih. Saudaraku, saya akan beri ya contoh. Dalam kehidupan saya sajalah. Saudaraku, suatu waktu di tahun 2015, saya menjumpai suami saya, Bapak Pendeta Freddy Rifa. Saudaraku, ketika dia di mimbar, tiba-tiba tangannya itu lemah. Yang tadinya bisa pegang mic itu tiba-tiba lemah. Lalu kakinya juga lemah. Lalu setelah itu, saudaraku, ada kondisi penurunan kesehatan. Saudara, dan waktu saya melihat itu, disinilah kasih itu akan diuji, cinta itu diuji. Kalau sebelum-sebelumnya ya, waktu Pak Freddy Rifa masih kuat, wah argumentasi dan lain sebagainya. Kita selalu berargumentasi dan kadang-kadang tidak selalu mengalah saudaraku ya. Selalu saya utarakan ini pendapat saya dan lain sebagainya. Tapi sejak saat itu saya belajar mengerti, saya belajar untuk memberi apa yang terbaik yang bisa saya berikan. Saya berikan semangat, saya juga berikan pertolongan apapun yang dia minta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan dengan demikian ada semangat hidup, ada semangat untuk dia tetap melayani. Dan saya lihat sampai hari ini Pak Freddy Rifa itu kalau pelayanan luar biasa bergairahnya. Orang-orang yang normal saja tidak seperti dia. Kalau ibadah misalnya jam 6 dimulai, 3:30 dia sudah bangun. Dia sudah mempersiapkan diri, tentunya saya yang membantu saudaraku. Dan setelah itu jam 5 kurang dia sudah bersiap-siap untuk ke gereja. Saya katakan, kamu kok senang sekali kalau hari Minggu? Ya, karena saya melayani Tuhan, saya ketemu Tuhan, saya ketemu jemaat. Itu adalah yang merupakan kesenangan dan kerinduannya. Nah, saudaraku, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Jadi cinta itu sebelum saudara harus ya sebelum saudara mengkualitaskan karena hal-hal yang terjadi, tapi tetap harus ditingkatkan, dikualitaskan. Supaya apa? Kita ini nanti saudaraku akan menjadi keluarga yang hidupnya diberkati dalam segala hal. Karena apa? Dengan kasih akan membuat berkat-berkat Tuhan yang indah. Diberkati hidup nikah kita. Ada orang yang menikah, ya, tetapi dia tidak menikmati kebahagiaan Yerusalem seumur hidupnya. Dia hanya menikah, kelihatannya berdua, tetapi sebetulnya hatinya itu tidak benar-benar bersatu, saudaraku.
Hanya karena saja orang Kristen itu pantang untuk bercerai. Jadi tetap berkeluarga, tetap bersama-sama. Tapi cintanya sudah luntur karena belum sempat mengkualitaskan untuk menjadi kasih. Kasih itu memberi. Berilah yang terbaik kepada pasanganmu. Sehingga apapun yang terjadi engkau tidak akan pernah menyesali dirimu. Saudaraku, karena ini adalah perintah daripada Tuhan. Kalau kita bisa mengupgrade cinta kita menjadi kasih, maka diberkati hidup nikah kita. Dan kalau hidup nikahnya itu diberkati, maka diberkatilah ekonominya. Hati suaminya percaya kepadanya, maka ia tidak akan pernah kekurangan keuntungan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu diberkatilah anak-anaknya. Seperti tunas pohon zaitun. Di dalam rumahnya, saudaraku diberkati, anak-anak akan menjadi anak-anak yang berkualitas. Karena apa? Karena yang dilihat dalam kesehariannya, itu adalah hubungan yang manis dari kedua orang tuanya. Anak-anak tidak menjadi orang-orang yang tercekam dalam keluarga dan dalam rumah tangga. Karena melihat orang tua yang tidak harmonis hidupnya. Lalu kita juga pasti diberkati kesehatan kita dan apa saja yang dikerjakan oleh tangan kita dibuat Tuhan berhasil dan beruntung, saudaraku. Jadi mari ya, apa yang mendasari keluarga kita adalah kasih, dan kasih itu hanya kita dapat peroleh, kita dapat belajar dari kasih Allah yang sempurna. Dia yang sudah memberi contoh kepada kita. Kasih bukan karena, tapi kasih walaupun. Walaupun kita sering jatuh bangun, kita sering kali juga, saudaraku, melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi Tuhan tetap setia kepada kita. Dia memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk kita bertobat dan mengakui akan dosa-dosa kita, dan kita dipulihkan akan keadaan kita. Sungguh sangat luar biasa. Saudaraku, K yang kedua. K yang kedua adalah karakter. Saudaraku, ukurannya adalah Kristus. Jadi karakter ini siapa ya karakternya yang baik? Tidak ada orang yang sempurna yang karakternya baik 100%. Hanya kalau kita berpadan kepada Kristus, maka kita akan bisa juga menjadi orang yang berkarakter. Karakter ilahi akan ada pada setiap kita. Dengan hidup sesuai firman Tuhan, maka akan muncul watak yang baik. Maka ada kualitas hidup yang baik. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga kita bisa sabar, kita bisa setia, kita bisa murah hati, bisa dipercaya, bisa bertanggung jawab. Dan itu semua akan Tuhan lakukan melalui Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kita. Itulah sebabnya kalau kita respect dengan Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenarannya. 2 Timotius 1 ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Gak ada seorang pun bisa merubah manusia yang lain. Tapi hanya Tuhan kita di dalam nama Yesus yang oleh Roh-Nya yang kudus. Kalau kita menanggapi, meresponi akan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang pasti akan mengubah akan hidup kita. Akan karakter-karakter kita yang jelek. Sifat-sifat kita yang tidak pantas, saudaraku. Tuhan sanggup untuk mengubahkan. Itulah sebabnya, biarlah engkau membuka hatimu. Setiap kali firman dikumandangkan, itu bukan hanya untuk didengar, tapi masukkan dalam-dalam ke dalam loh hati saudara. Karena dengan saudara memasukkan akan firman Tuhan itu akan menjadi daging buat saudara melalui Roh Kudus-Nya yang menjamin untuk engkau menerima seluruh bagiannya. Jadi saudaraku, sebuah keluarga atau pasangan suami istri, itu masing-masing pasti beradaptasi. Dan adaptasinya itu harus kita sesuaikan dengan firman. Supaya kita benar. Karena kalau kita beradaptasi, hanya mempertahankan kebenaran diri sendiri. Maka kita nggak akan pernah ketemu. Karena manusia itu sifatnya egois. Pengen menang sendiri, pengen benar sendiri. Tapi kalau kita sudah
punya firman Allah yang menjadi patokan buat kita, maka kita akan bisa berkata seperti ini. Apa yang firman Tuhan katakan, aku akan melakukan yang seperti itu. Jadi masing-masing berbicara seperti itu, maka kita pasti akan ketemu. Saudaraku, suami istri itu dibesarkan dari keluarga yang berbeda, dari masa lalu yang berbeda. Pasti ada cara pandang yang berbeda dan kebiasaan yang berbeda. Saudaraku, sebagai pasangan Kristen haruslah mudah untuk beradaptasi. Ya, karena sudah ada patokan untuk ambil yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, Allah yang memampukan kita untuk berubah melalui Roh Kudus-Nya. Sehingga ada buah yang manis dari hidup kita. Dan buah yang manis itu akan memunculkan karakter ilahi. Dan itulah yang akan membuat kita bahagia dan saling melengkapi. Saudaraku, tadi saya katakan, kita kan dari atap yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Saudaraku, saya beri contoh ya. Saya beri contoh saja kehidupan saya. Saya enggak suka kasih contoh kecuali memang itu urgen sekali dan kesaksiannya bagus, itu pasti saya ambil. Tapi saya lebih cenderung karena kalau saya menyaksikan apa yang terjadi pada diri saya bertanggung jawab karena itu saya ngalami gitu. Jadi saya saksikan untuk menjadi berkat buat saudara. Saudaraku, saya itu dengan Pak Freddy itu dilahirkan dari keluarga yang berbeda sama sekali. Pak Freddy itu anak seorang hamba Tuhan, saya anaknya pedagang. Saudaraku ya, dari kecil saya diajarkan bahwa hemat pangkal kaya, lalu apapun yang bisa kita kerjakan, kita harus kerjakan sendiri. Walaupun di rumah ada banyak pembantu, tapi apa yang bisa kita kerjakan, harus kita kerjakan. Lalu diajar untuk mengelola keuangan dengan hemat. Saudaraku, ketika saya menikah dengan Pak Freddy, saya melihat ada perbedaan karena memang dari atap yang berbeda. Satunya anak hamba Tuhan, satunya anak pedagang. Lalu Pak Freddy diajarkan, berilah maka engkau akan diberi. Saudaraku, satu saat ketika baru menikah, saya ini diajak Pak Freddy ke Jakarta. Itu ya masih tahun-tahun pertama lah ya. Diajak ke Jakarta. Ke Jakarta itu enggak mungkin kan bawa koper yang gede kayak mau pergi ke luar negeri. Jadi kopernya ya sedang-sedang saja. Lalu sampai di airport, di Juanda ya. Saudaraku, waktu itu belum seperti sekarang. Para porter itu selalu menawarkan dirinya untuk menolong atau membantu. Pak dibantu gitu ya. Pak Freddy itu langsung kopernya dikasih saudara. Saya tuh kaget ya. Loh, saya aja yang badannya waktu itu lebih kecil dari Pak Freddy ya. Saya aja bawa koper ini dengan mudah gitu loh. Kok Pak Freddy dibawakan? Saya ini salah persepsi saudaraku. Langsung saya kaget itu dalam hati itu saya bilang gini, waduh kayaknya salah ini milih suami. Kok gayanya sok ya, saya itu seperti itu. Kenapa ya, kok enggak mau bawa sendiri? Saya tetap saya bawa. Saudaraku, lalu setelah koper dimasukkan dalam bagasi, saudaraku, saya duduk nunggu gitu ya. Tiba-tiba Pak Freddy itu tanya, kenapa kok diem aja? Kenapa kok diem aja? Lah perempuan itu biasanya saudaraku, kalau dia ndak enak hati atau lagi marah, itu nggak bisa ngomong saudaraku. Kayak ada batunya gitu loh di kerongkongan ya. Lalu saya paksa-paksakan, akhirnya saya ngomong saudaraku. Saya itu ndak suka dengan gayamu, aku bilang gitu. Ya, loh yang ndak suka itu yang mana? Loh kopermu itu tadi loh. Ngapain sih koper segitu aja kamu bawakan? Kan mendingan dibawa sendiri gitu. Saudaraku, setelah itu Pak Freddy duduk lalu menenangkan saya, dia berkata. Dia panggil saya Mei, saya manggil dia Yang ya. Saudaraku Mei, kamu apa ndak ingat waktu aku kuliah sama kamu aku sering hilang. Karena dia itu pada waktu itu papanya bangkrut saudaraku. Papanya punya usaha EMKL ya. Jadi bangkrut
kapalnya tenggelam lah, lalu pergantian antara orde lama ke orde baru. Jadi itu pergantian semua, saudaraku. Sehingga benar-benar bangkrut. Lalu masih ada sisa kol dan macam-macam, saudaraku, itu yang berhubungan dengan pengangkutan ya. Lalu Pak Fred itu kalau kuliah mata pelajarannya enggak gitu penting, dia itu ngompreng, istilahnya zaman dulu itu ngompreng, saudaraku. Jadi kolnya itu dijalankan, ya. Kalau ada orang yang charter, yang nyewa, gitu tuh dia layani untuk mendapatkan tambahan uang untuk bayar kuliah, saudaraku. Dan waktu itu, saudaraku, dia berkata, ada seorang om itu yang baik. Omnya itu dari Jalan Gubeng, saya masih ingat itu ya. Dia baik lalu bertanya gini, Nef ini sepertinya bukan sopir ya? Oh, om, saya ini mahasiswa, saya ini masih kuliah. Oh, lalu ngomong-ngomong, setelah omnya tuh berhenti, kayaknya dia itu dicarter untuk pergi ke Malang, ke Jalan Ijen. Jadi saya itu sampai detail ya, karena pada waktu itu saya benar-benar gundah, saudaraku ya, dengan apa yang dia lakukan. Jadi ceritanya tak dengarkan. Nah, setelah omnya itu sampai di Jalan Ijen, omnya itu memberikan sejumlah uang. Kalau istilah sekarang tip. Tapi kalau diberikan tip itu kan sekedar. Uang yang diberikan kepada Pak Freddy itu lebih besar dari ongkos sewanya. Lalu dia langsung membawa uang itu pulang dan bertemu dengan mamanya, bertemu dengan adik-adiknya, dan adik-adiknya bersorak-sorak. Karena dikasih oleh-oleh, dikasih duit itu bersorak-sorak. Seneng ya. Tapi mamanya itu menangis, saudaraku. Dia cerita itu lalu saya perhatikan. Dan setelah itu kesimpulannya, dia berkata seperti ini. Kalau semua orang di airport ini yang datang itu seperti kamu, mereka itu ditunggu anak dan istrinya. Ya. Pada waktu itu aku bernasar, kalau aku nanti diberkati, aku pasti memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Saya sudah mulai, saudaraku ya, air mata saya mulai berlinang, saudaraku. Ditambah lagi dengan dia berkata, kamu tidak pernah merasakan dalam keadaan miskin. Aku pernah merasakan. Alangkah senangnya mendapat seberapa uang. Itu menjadikan mereka bahagia. Dan aku itu bukan seperti yang kamu kira, mau sok-sokan. Aku pengen berbagi berkat. Aku pengen menyenangkan hati orang. Saudara, langsung saya nangis, saudara. Itu Roh Kudus sudah bekerja. Ya Tuhan, ternyata saya salah persepsi. Saya yang harus nyocokkan, saudaraku. Karena apa yang dilakukan Pak Freddy itu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan itu suka kepada orang yang murah hati. Yang memperhatikan orang-orang yang papa. Saudara, nah waktu itu saya berjanji, ya, oh saya akan ambil sikap juga seperti dia. Oleh karena itu upahnya, oleh Tuhan dipercaya sebuah gereja yang ada di Solo. Kalau saya masih seperti yang dulu, saudaraku, hemat pangkal kaya, tidak mungkin bisa mimpin gereja. Karena mimpin gereja itu harus rela berkorban. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan sejak saat itu saudaraku, saya mendapatkan keuntungan, yaitu punya karakter yang murah hati. Amin. Haleluya. Saya berikan contoh-contoh supaya saudara itu mudah mencernanya ya. Saudaraku, lalu K yang ketiga. K yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi dalam keluarga ini sangat penting, saudaraku. Benar. Ya. Oleh sebab itu Tuhan sampai berkata, apabila engkau marah jangan simpan marahmu sampai matahari tenggelam ya. Saudara, berapa banyak kita ini ditipu oleh iblis. Apalagi kalau ibu-ibu ya, kalau sudah diem-dieman sama suami itu paling betah, saudaraku. Padahal komunikasi ini Tuhan berikan kepada kita. Terus menerus dan tidak terputus. Amos 3 ayatnya yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudaraku, jadi komunikasi itu penting.
Lalu dikatakan juga jangan saling menjauhi. Itu ditulis dalam 1 Korintus 7 ayatnya yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi komunikasi itu sangat penting sekali, saudaraku. Kita boleh berjauhan hanya untuk hal-hal yang rohani. Dikatakan supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa, tapi sesudah itu engkau harus bersama-sama kembali. Supaya iblis tidak ambil celah, tidak ambil manfaat dari kesendirian kita. Karena Tuhan sendiri sudah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi saudara jangan anggap enteng tentang komunikasi ini, tentang hidup yang berjauhan. Saudaraku, saya hanya pernah jauh dengan Pak Freddy itu ketika ada dalam pelayanan. Selain itu tidak akan pernah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah satu ketika, saudaraku, waktu itu sudah bertahun yang lalu. Kira-kira mungkin bisa lebih dari 20 atau 30 tahun ya. Ketika Pak Freddy diutus untuk ada di kota Solo, anak-anak pada waktu itu masih kecil. Itu kira-kira mungkin 30 tahunan yang lalu. Atau mungkin lebih dari itu. Saudaraku, ketika Pak Freddy harus ada di kota Solo, saya harus berjauhan dengan anak. Lalu ketika saya harus dekat dengan anak, saya harus jauh dari Pak Freddy. Karena apa? Anak-anak saya semua itu sekolahnya masih sekolah di Surabaya. Sedangkan kami di Solo itu belum punya tempat tinggal, saudaraku. Jadi tidak mungkin boyongan dengan anak semua dibawa ke sana, itu terlalu tidak mungkin. Tetapi saudara, saya harus mengambil satu sikap yang baik ya. Supaya apa? Supaya komunikasi ini juga tidak terputus. Jadi saudaraku, apa yang kita lakukan? Pada waktu kami itu ada di kota Solo, kami itu harus mengendarai mobil, kadang naik bis malam, saudaraku. Ya. Tapi demi kelangsungan hubungan yang baik dengan suami, maka saya belain loh. Jadi pergi naik bis malam, nanti sesudah ada ibadah, mengatur yang di sana, kembali lagi naik bis. Karena kadang-kadang stamina kurang kuat. Karena apa? Surabaya Solo tidak seperti sekarang. Sekarang sudah ada tol. Saya kadang juga kalau pelayanan hari Kamis, saya langsung dari Solo sampai di Manyar, itu saya langsung khotbah, masih bisa, masih nutut saudara. Tapi pada waktu itu mau ke kota Solo, itu memakan waktu kira-kira paling cepat itu 7 jam. Karena masih jalan biasa. Saudaraku, jadi mesti ada hal-hal yang harus kita korbankan, ada hal-hal yang harus kita jalankan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah berhutang, saudaraku. Saya sekarang heran kalau semua anak-anak saya bisa ngumpul di Solo. Karena saya pernah kehilangan waktu dengan anak-anak saya ketika saya harus melayani Tuhan. Saudaraku, tidak bisa, melayani Tuhan di Solo. Tidak, saya itu tidak milih Solo, saya milih ini. Tidak ada saudara. Di dalam Tuhan kita diajar untuk taat. Kemanapun pimpinan kita mengutus kita, kita harus jalan. Karena pimpinan kita itu adalah wakilnya Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Itulah sebabnya saya percaya semua yang hilang oleh karena pengorbanan kita. Dan oleh karena hal-hal yang rohani, saudaraku, semua dikembalikan oleh Tuhan. Tetapi banyak juga keluarga yang pisah itu hanya karena mencari nafkah. Ya, mungkin kalau saudara sekarang sedang mengalami ini, saudaraku, saudara paling memikir gini lah, iyalah, memangnya kekurangan bagaimana? Sebetulnya ada jalan, yaitu jalannya Tuhan. Kalau kita mencari akan jalan kita sendiri, saudaraku, kadang-kadang kita anggap jalan itu lurus, tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Tetapi kalau Tuhan yang memilihkan jalan kita, yang mengarahkan akan jalan kita, kita pasti akan selamat dan bahagia sampai pada tujuan.
Saudaraku, saya punya jemaat. Dia punya hutang yang banyak, lalu dia berkeputusan untuk kerja di kapal, jadi koki di kapal, saudara. Pulangnya bisa setahun sekali, 2 tahun sekali. Dan apa yang didapatkannya? Memang dia dapat uang, memang dia dapat duit, memang dia bisa bayar hutangnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dia sudah kehilangan yang lain, yaitu hubungan dengan istrinya. Dan satu ketika usianya sudah senja, perusahaan itu tidak mau, saudara, kalau kita sudah tidak fit lagi, apalagi dia sudah pernah mengalami kecelakaan di kapal itu, sehingga jarinya putus atau bagaimana gitu, maka juga di PHK, saudara. Nah, di PHK itu balik kepada istrinya, dalam usia yang sudah renta, dalam usia yang sudah tua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena sering kalinya berpisah, jadi ketika bertemu itu seperti orang lain, itu yang saya lihat. Bukan seperti pasangan muda, ketika berpisah jauh, waduh ketemunya ya, seperti melepas rindu. Kalau sudah usia itu enggak seperti itu. Maka seperti orang lain. Sehingga suami istri ya saling curiga dan lain sebagainya, saudaraku. Sehingga endingnya itu bukan happy ending, tapi sad ending, saudaraku. Akhir yang menyedihkan, karena dalam usia yang tua, saudaraku, mereka berpisah atau bercerai. Karena apa? Karena pada waktu suaminya itu kerja di kapal dengan hal yang sangat keras atau dengan hal-hal yang dia alami, saya juga tidak ngerti ya apa yang dikerjakan di sana. Itu menggoncang jiwanya ketika dia harus di PHK, saudaraku. Dan itu berdampak dengan hubungannya dengan istrinya, saudaraku. Sehingga semuanya berakhir tragis. Maka komunikasi itu penting dalam hidup suami istri. Harus ada kualitas dalam berkata-kata. Hindari perkataan yang melukai pasangan. Harus ada kata pujian, maaf, tolong, terima kasih dan lain-lain. Itu enak didengar di telinga, saudara. Dan itu bisa menjadi teladan yang baik buat anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sendiri ya mendengar kata-kata yang manis, kata-kata yang baik, itu pasti nurun, saudaraku. Karena anak-anak itu bukan karena kita berikan briefing, bukan, tapi ada keteladanan yang keluar dari hidup kita, maka itu pasti juga akan menjadi teladan buat dia. Saudaraku, saya pernah punya jemaat ya, bahkan bukan jemaat, waktu itu sudah jadi hamba Tuhan, saudara. Ketika kami makan bersama, itu saya heran loh. Dia manggil suaminya itu Situ ya. Situ mau makan apa gitu. Saya kaget, saudara. Kok Situ toh ya. Paling tidak ya dipanggil namanya lah. Kalau mungkin sebaya, sudah teman sekolah, teman kuliah gitu. Situ makan apa? Ya. Saya sampai gini, tuh, kok manggilnya Situ gitu ya. Nah saya dari dulu panggil Pak Freddy, dari pacaran sampai sekarang sudah jadi kakek nenek, saudaraku. Saya selalu panggil Pak Freddy Yang, tadi yang saya bukan karena saya lupa namanya ya. Tapi karena singkatan dari sayang, yang gitu ya. Loh dampaknya itu luar biasa loh saudara. Karena apa? Kalau lagi gak enak hati, kan harus tetap manggil. Lah manggilnya aja yang, mosok mau gak enak hati. Nah, itu cepat melegakan hati kita loh ya. Jadi panggillah pasangan saudara dengan panggilan yang baik gitu loh. Karena itu juga akan memotivasi saudara. Seperti saya panggil Pak Freddy sayang, ya apapun saja, dia tetap yang tersayang buat saya, saudaraku ya. Yang keempat ialah komitmen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, komitmen itu adalah keputusan untuk setia dalam keadaan apapun. Ini sangat penting sekali buat sebuah keluarga. Modalnya adalah setia. Keputusan untuk setia dalam keadaan apapun ya. Amsal 20 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Amsal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu
pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi orang yang setia itu pasti mendapatkan kasih dan penghargaan. Dalam pandangan Allah juga manusia. Coba kalau engkau melihat ada pasangan yang tidak setia. Kita jadi risih bukan? Ya. Jadi setia itu penting. Dan dalam hidup berumah tangga harus komitmen sesuai dengan janji nikah kita. Supaya apa? Supaya cita-cita membangun rumah tangga bahagia dan diberkati itu bisa terwujud. Karena ada fase yang dijalani, ada liku-liku dalam kehidupan. Untuk setia dalam suka dan duka, kelimpahan ataupun kekurangan, sehat ataupun sakit. Maka kalau saudara berlaku seperti itu, akan ada keberpihakan Tuhan kepada kita yang setia terhadap pasangan kita. Sehingga pasti ada pemulihan dalam keluarga. Saudaraku, semua mimpi, cita-cita pasti tercapai. Saudaraku, istri itu diuji ketika ada dalam kesesaan. Tetapi suami itu diuji ketika diberkati. Halo, suami-suami kalau sudah diberkati, itu ujian kesetiaan. Kalau engkau tetap setia kepada istri masa mudamu, maka engkau menyenangkan akan hati Tuhan. Ya, jadi orang diberkati itu jangan berkata ada banyak orang yang tidak kuat nyonggo berkat. Ya, kalau orang kuat nyonggo berkat itu diberkati ataupun belum diberkati, tetap dia berlaku setia. Dia pasti akan membawa berkat itu buat keluarganya, anak dan istrinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan berikan kesaksian. Kalau ini kesaksian dari orang dekat saya, jemaat yang dekat dengan saya. Saya juga sudah minta izin ya untuk menyaksikan akan apa yang dia alami. Saudaraku, saya punya jemaat. Dia seorang pengusaha. Hati-hati, jangan kalau engkau sudah pengusaha engkau aman ya dari hal-hal serangan-serangan iblis. Dari banyak duitmu, karena iblis itu adalah pencuri, ya, pembunuh dan pembinasa. Kalau orang nyuri, kalau iblis nyuri itu tidak cari yang tidak punya apa-apa, pasti justru nyari yang punya apa-apa. Saudaraku, lah, karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Saya percaya bahwa suami atau pengusaha ini, dia punya pergaulan yang mungkin kurang baik. Sehingga saudaraku, dia menjadi orang yang mengkonsumsi narkoba. Saudara, sudah pengusaha loh, tapi malah gampang kan, narkoba kan mahal. Jadi duit ada, ya. Dia mengumbar kesenangannya. Waktu itu masih marak-maraknya. Waktu itu tahunnya tahun 2000, saudaraku. Lalu satu waktu, di saat yang tepat saya percaya itu bukan hari naasnya, itu justru titik balik ya, untuk dia menjadi orang yang kembali kepada jalan Tuhan. Satu malam dia ditangkap polisi. Dan ketahuan dalam mobilnya ada beberapa orang dan kedapatan narkoba. Saudaraku, lalu dia ditahan. Istrinya itu diberitahu ya, bahwa suaminya kena terlibat dalam urusan narkoba. Saudaraku, istrinya ini kaget. Istrinya ini hidup takut akan Tuhan. Saudara, dan setelah itu, istrinya datang kepada saya, Bu, ini suami saya ditangkap polisi. Oh ya, kenapa? Ada urusan narkoba, Bu, ketangkep. Sekarang ada di tahanan atau pokoknya ditaruh di kantor polisi gitu kayaknya ya. Saudaraku, lalu terus gimana ya Bu? Saya pengen besuk Bu.
Saya pengen nolong dia, Bu. Padahal ini istrinya ini sudah sudah diselingkuhi, sudah disia-sia, saudaraku ya. Istrinya bekerja juga dengan baik, mengerjakan pekerjaan suaminya. Lalu saya bilang, tenang, kamu berdoa ya, kamu berdoa. Nggak usah sampai jual-jual mesin, nggak usah sampai kamu ngurus soal polisi. Sudah biarkan saja, ini saatnya Tuhan bekerja, kamu berdoa. Lalu dia nurut, saudaraku, dia berdoa. Tapi dia bilang sama saya kepengen besuk, Bu, saya kepengen besuk. Dan saya beberapa kali diajak besuk loh, saudara. Besuk itu ada bayarnya ya, kalau bertemu muka dengan muka gini, ini ada bayarnya, saudaraku. Lalu saudara, pada waktu dia tuh besuk, dia pikir itu mendapat pujian dari suaminya. Ternyata tidak, suaminya marah besar. Dia berkata bahwa yang melaporkan aku sama polisi itu kamu. Karena dia punya keluarga juga ada yang jadi polisi. Jadi dia menyangka istrinya, saudaraku. Nah, istrinya lalu pulang nangis, berkata seperti ini, Bu, nanti kalau suami saya itu sudah keluar, dia mau nyerahin saya, dia nuduh saya bahwa saya ini yang melaporkan dia. Saudara, lalu saya bilang, sudah tenang ya, tenang. Kalau kamu enggak, toh kalaupun kamu iya, ya itu enggak ada masalah. Ini merupakan titik balik. Yuk, kamu berdoa. Lalu dia berdoa. Lalu apa yang bisa saya buat, Bu? Udah gini aja, ngapain kamu ketemu membuat dia marah? Kamu kirimin saja buku-buku rohani. Supaya dia pada waktu senggang, pasti senggang, dia akan membaca buku-buku rohani. Nah, waktu itu saya beli buku rohani, Selamat Pagi Roh Kudus, Allah yang meratap, dan banyak lagi yang lainnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan setelah itu saudara, suaminya ini ya bukan semakin baik, enggak. Tapi satu waktu, buku itu sudah dikasih saudara. Ya, satu waktu dia harus dimasukkan di sel tikus, namanya sel tikus itu pokoknya cuma berdiri gini loh. Nah, karena dia sudah baca buku-buku yang tadi itu, buku-buku itu berbicara kepada dia. Nah, pada waktu itu air matanya mengalir, tidak bisa ditahan saudara. Orang yang sudah dimasukkan sel tikus, itu berarti sedikit waktu lagi pasti dikirim ke Nusa Kambangan. Istrinya semakin hari juga semakin gelisah saudara. Saya tetap kuatkan, pokoknya kamu harus terus berdoa. Tuhan pasti memberikan ending yang baik untuk anak-anaknya yang dengan sungguh hati berdoa. Apalagi kamu berdoa untuk suamimu, rebut dia dari genggaman iblis. Dan dia benar-benar berdoa. Satu waktu dia kaget ketika besuk saudaraku ya. Suaminya itu berkata bahwa dia mendapat lawatan dari Roh Kudus. Ketika dia membaca salah satu buku, Allah yang meratap. Saudara, dan sejak saat itu terjadi hal yang sangat luar biasa. Suaminya itu loh tidak jadi dikirim ke Nusa Kambangan. Bukan karena uang loh, ya, tapi karena doa seorang istri. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Suaminya cuman kena 8 bulan penjara. Dan ketika dia sudah lewat 8 bulan, maka keluar dari penjara, saudaraku. Dia menjadi ciptaan yang baru. Benar-benar orang kalau sudah kena narkoba itu mau ditaruh di mana saja, itu pasti tidak akan mudah sembuh. Direhabilitasi maupun diapakan tambah, saudaraku. Kalau bukan karena kuasa Tuhan. Karena itu jangan andalkan manusia, jangan andalkan apapun juga. Mengandalkan Tuhan pasti tidak akan mengecewakan. Dan suaminya kembali, semakin hari semakin sayang sama istrinya. Hidup nikahnya dipulihkan oleh Tuhan. Saudaraku, Tuhan kalau memulihkan bukan hanya sampai kepada hidup nikah, tapi usahanya, pekerjaannya, ekonominya dipulihkan sama Tuhan. Semakin hari semakin naik. Dan hari ini dia menikmati kebahagiaan Yerusalem seumur hidupnya bersama dengan istri tercinta. Saudaraku, ya. Anak dan cucunya kalau dikumpulkan ada 16 orang. Semuanya oleh Tuhan diberi pekerjaan yang baik. Dari usaha, dari suami ini tadi. Saudaraku, ada yang, karena dia punya usaha garment.
Ada yang jadi tukang sablonnya, bordirnya, cetak model dan lain sebagainya. Dan orang hari ini kalau mau pesen, orang semua cari order. Tapi orang yang mau pesen dengan yang saya saksikan tadi, harus kasih uang dulu saudaraku. Oh luar biasa, ya diberkati Tuhan, punya rumah yang besar, rumah yang megah saudaraku. Nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu mari saudaraku pakai ya komitmen saudara dalam keadaan apapun. Saya katakan saudaraku bahwa keluarga itu ibarat sebuah rumah. Kalau suami itu adalah atap, istri adalah tiang penyangganya, anak-anak perabotannya. Oleh sebab itu istri-istri jadilah tiang penyangga. Serusak apapun atapnya, tapi kalau ada tiang penyangga yang kokoh, pasti keluarga masih bisa diselamatkan. Setuju? Amin. Mana tepuk tangannya ibu-ibu? Istri yang bijak membangun rumahnya, tapi yang bodoh akan meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudaraku. Karena kalau tidak ada tiang penyangga, lalu atapnya itu bocor, rusak, tiang penangganya ambruk, maka hancurlah seluruh perabotan. Anak-anak bisa menjadi korban. Saudaraku, mari 4K yang bisa membuat kita bahagia menjadi rangkuman yang indah dalam hidup nikah kita. Yang pertama adalah kasih. Pakai kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan, yang menyempurnakan. Lalu yang kedua, karakter kita harus hidup sesuai dengan firman supaya muncul karakter yang baik. Komunikasi, mari milikilah komunikasi yang berkualitas dan jangan berjauhan. Selanjutnya adalah komitmen ya. Setia dengan pasangan sesuai dengan janji nikah kita, menua bersama sampai maut memisahkan kita. Niscaya rumah tangga menjadi bahagia, tentram, damai dan diberkati Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Siapa yang mau bahagia, rumah tangga, keluarga, bangkit berdiri bersama dengan saya. Kita akan pujikan sebuah pujian. Kita akan pujikan sebuah pujian ya, kasih Yesus indah dalam hidupku. Mari. Saudaraku yang rumah tangga berantakan, gak usah minta duit, minta apa-apa sama Tuhan. Minta kasih Yesus itu mengalir dalam hidupmu. Maka ada pemulihan keluarga. Pagi hari ini, pulang dari tempat ini, Tuhan memulihkan semua keluarga yang ada di tempat ini. Bukan cuma dipulihkan hubunganmu, ekonomimu dipulihkan, anak-anakmu dipulihkan. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Mari. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus membawa hatiku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku. Dalam kasih-Mu ku merasa
indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengubah hatiku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengubah hatiku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari saudara, miliki keluarga bahagia. Keluarga adalah idenya Allah. Binalah keluargamu dengan kasih Allah. Untuk itu minta kepada Tuhan, engkau bisa mengupgrade cintamu menjadi kasih. Karena kasih itu memberi, kasih itu menutupi kesalahan. Minta kepada Tuhan untuk membentuk karaktermu dengan firman Tuhan. Roh Kudus memampukan engkau berubah ke arah Kristus. Perbaiki hubunganmu dengan komunikasi yang berkualitas. Kata-kata yang menyejukkan dan tidak saling melukai. Mulai pagi hari ini, ambillah komitmen untuk tetap setia sampai maut memisahkan. Menua bersama dengan bahagia. Karena itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita menikmati Yerusalem seumur hidup kita. Dan melihat anak-anak dari anak-anak kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah setiap keluarga di tempat ini menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Sesuai dengan moto kami, Successful Bethany Families. Tuhan, Engkau baik kepada gereja-Mu di tempat ini, kepada kami semua. Kami percaya kalau kami dipulihkan hidup kami, maka Engkau memulihkan hidup nikah kami, Engkau memulihkan ekonomi kami, Engkau memulihkan anak-anak kami, Engkau memulihkan kesehatan kami, Engkau memulihkan hubungan kami, dan apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil dan beruntung. Itu yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Pulang dari tempat ini, kami akan menerima pemulihan keluarga yang luar biasa, yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hamba kembalikan segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak terima pujian itu. Dalam nama Yesus Kristus, siapa yang sudah diberkati oleh firman Allah pagi hari ini, katakan amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya ajak kembali bersama, mari kita tundukkan kepala, bersatu hati, kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Biarlah keluarga kami ada damai sejahtera, ada sukacita dari Tuhan. Penyertaan Tuhan menyertai setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Materaikan firman-Mu buat setiap kami Tuhan. Dan kami bersatu hati, kami berdoa bagi hamba-Mu Ibu Pendeta Meli Rifa yang sudah Engkau kirimkan ke tempat ini untuk menjadi berkat buat kami di pagi hari ini Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya,
berkati juga kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan sesaat lagi kami akan memberikan persembahan. Kami rindu, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita yang terbaik. Semuanya ini hanya untuk Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kami mengundang bagi orang tua yang akan menyerahkan anaknya, bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kita angkat kedua tangan kita sama-sama Bapak Ibu saudara-saudaraku, nyanyikan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Oh, semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Percaya berikan sorak-sorai yang mulia bagi Yesus. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus,
Semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.